usia 10 tahun itu kita harus mulai memberikan konsekuensi. Berarti yang bisa aku simpulkan adalah dari usia 7 tahun ke 10 tahun itu waktu yang krusial banget nih bagi Betul, parenting para betul, orang tua. betul. Habit apa yang harus ditanamkan dan anak-anak miliki menurut ajaran sunnah sebelum usia 10 tahun? Jadi kalau sebelum 10 tahun itu kan pasti anak-anak itu butuh satu hal, terbiasa dan disiplin Aha. sebenarnya itu. Jadi introduction yes pada saat 7 tahun. 3 tahun untuk pendisiplinan itu ternyata nih, Masya Allahnya ya, Ya. itu sangat-sangat possible kalau para psikolog, para ahli lain meneliti 3 tahun untuk proses pendisiplinan itu waktu yang memang oke banget. Mhm. Nah, jadi memang di sini peran kita para parents ini untuk membuat pembiasaan, pendisiplinan gitu kan ya. Walaupun memang belum pakai konsekuensi. Caranya apa? Cara yang paling oke itu sebenarnya dari intrinsik dia, dari dalam dari dalam diri dia. Untuk itu tadi kan kita sudah sedikit singgung ya. Sebelum kita menginginkan anak-anak kita itu rajin atau taat beribadah, maka pastikan dia menyukai ambience, suasana Suasananya. ibadah. Berarti itu first goals. Ya. First goals, pastikan anak happy dengan suasana ibadah. Second goal, pastikan dia tahu kenapa harus ibadah. Gitu. Jadi kenapa harus sholat, apa saja yang bisa terjadi saat sholat. Pastikan jadi dia tahu. Abang tahu nggak kalau di waktu sholat itu adalah kita bersua dengan Allah. Kita berdoa langsung sama Allah. Kita di situ positioningnya itu kita kayak lagi ngobrol sama Allah. Nah, jadi kita kasih tahu kita tuh di dunia untuk apa, kenapa. Itu sebelum 10 tahun sudah harus masuk. Mungkin 8 tahun, 9 tahun kita mulai masukin di situ goals of life. Ya. Karenanya nggak mungkin kita tiba-tiba langsung ini anak belum tahu goals of life. Ya. Anak belum tahu positioning. Jadi sebenarnya rajin ibadah itu hanya output. Rajin ibadah ini output dari apa? Dari pemahaman dia yang mendasar tentang kehidupan. Dan itu diintroduction dengan indah oleh kita orang tua. Tugas kita di situ. Bagus Kira-kira banget. gitu. Karena banyak banget dari kita bahkan yang memang sudah dewasa aja, kita tahu bagaimana sholat, apa itu sholat, tapi kita nggak tahu kenapa kita harus sholat. Ya, kira-kira Karena gitu. kita kan belum, mungkin saat kecil kita cuma diajarin bagaimananya doang, tapi kita tidak diajarin apa itu Islam, kenapa Islam, dan kenapa harus sholat. Jadi bagus banget untuk diajarkan why-nya dulu ya. Iya betul, jadi why-nya baru nanti sambil jalan sebenarnya baru tekniknya. Jadi kebanyakan kita tuh tekniknya ya ruku yang benar, sujud yang benar, bacaannya, tapi kelupaan jelasin why-nya, kemudian kenapanya, kemudian hal-hal di luar teknis kita kadang lupa. Dan itu cara paling luar biasa sebenarnya dicontohin. Jadi ketika kita habis sholat, contoh ya, anak kita sholat bareng anak kita, misalkan 7 tahun gitu ya, anak umur yang bungsu itu sekarang 7 menuju 8, sholat kan dia belum bisa sholat yang gimana-gimana ya, jadi sholat oke, hanya baru pembiasaan kita setelah selesai sholat kita berdoa gitu ya, terkadang mengeraskan doa supaya dia dengar, mama gue dengerin gitu ya, mama gue sholat gitu ya, kemudian udahan batu ngelipat